apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Dan semoga di saat kalian sedang menonton video ini, hatinya sedang bergembira ya. Oke, aku akan berikan pilih kartu ya. Dan pilih kartu kali ini akan aku ambil topiknya dari request yang ada di Instagram. Aku akan bacakan requestnya ya. Kak, mau request dong pick a card temanya. Apakah dia ditakdirkan untukku dan bagaimana perasaan dia saat bertemu langsung secara fisik denganku? Makasih ya, Kak. Oke, itu adalah request yang aku ambil untuk menjadi topik pembacaan pilih kartu kali ini ya. Tetapi ingat ya, aku tidak mungkin memberikan vonis apakah dia atau mereka ditakdirkan untuk kalian. Tidak mungkin, apalagi di general reading, lebih tidak mungkin lagi gitu ya. Jadi di sini aku hanya membaca energi potensinya bagaimana. Apakah maksudnya secara energi potensial sekali kalau dari sudut pandang aku, ini ditakdirkan untukmu atau tidak gitu. Jadi dari sudut pandangku berdasarkan potensi energi yang terlihat. Jadi bukan vonis ya. Tentu aku tidak memberikan vonis terhadap hidup ya, apalagi takdir, tidak gitu ya. Jadi hanya membaca potensi. Dan ini adalah general reading. Jika menghibur, anggaplah ini fun reading, hanya sekedar konten hiburan semata. Jadi sikapi secara bijaksana dan cerdas, oke? Ini tidak mungkin akan resonate atau cocok dengan semua yang menonton, ya. Jika kalian ingin pembacaan secara khusus untuk kalian, mungkin lebih panjang, itu bisa personal reading atau private reading ya. Kalau di sini tentu ini tidak khusus untuk satu orang. Kalau resonate oke, kalau merasa cocok oke, kalau tidak skip aja karena ini tidak mungkin akan cocok dan resonate untuk keadaan semua orang di luar sana. Tidak mungkin ya. Oke. Em, dan ingat ya, soal perasaan ini bisa saja vice versa. Bisa saja yang aku baca di sini dari sudut pandang kalian, bisa saja yang terbaca adalah energi dari sudut pandang orang yang terhubung di pembacaan ini. Itu bisa saja, oke? Jadi sekali lagi sikapi secara bijaksana dan cerdas, oke ya? Baik, di sini aku menggunakan Oracle cards buatan aku, salah satu Oracle cards buatan aku ya. Ini adalah Ocean of Emotion ya. Ocean of Emotions Oracle cards. Salah satu yang aku buat ya. Yang lainnya ada The Dust Tipping Oracle dan ada yang cukup sering aku pakai juga yaitu Life as We Know It Oracle ya, dimana kalau Life as We Know It Oracle ada 88 kartu. Jadi tebal ya, banyak ya pesan-pesan yang ada di dalamnya gitu ya. Kemudian kalau Ocean of Emotions ini ada 44 kartu dan The Dust Tipping Oracle juga ada 44 kartu ya. Oke, kembali pada topik. Tadi sudah aku bacakan topik untuk pilih kartu kali ini. Ingat, ini general reading. Kalau menggembirakan, menghibur ya, ini fun reading, konten hiburan gitu aja ya. Oke, pikirkan orang yang dimaksud siapa sih yang kalian ingin tanyakan di sini. Kemudian pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Ingat ya, pilih kartu sesuai dengan intuisi kalian. Kalau kalian butuh pembeda, nanti akan aku beri pembedanya ya. Sementara jika bisa memilih dengan intuisi tanpa pembeda itu lebih bagus ya. Apakah grup 1, grup 2, atau grup 3, oke? Dan ingat, kalau kalian sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung ke description box, di situ ada timestamp-nya ya. Kalian bisa langsung menuju grup pilihan kalian, oke? Dan bagi yang ingin private reading atau personal reading, kalian bisa cek di description box bagaimana caranya atau di bagian informasi tentang channel YouTube ini. Nanti akan diarahkan kemana? Jika keterangan untuk personal reading masih ada di situ, artinya masih dibuka ya, masih available untuk personal reading. Oke? Baik, kita akan berikan pembedanya. Maksudnya aku akan berikan pembedanya untuk masing-masing grup. Baik, ini adalah pembedanya. Ini grup 1, grup 2, grup 3. Pilih berdasarkan intuisi ya. Dan kita akan menuju pada grup pilihan kalian.
Oke, grup satu ini adalah kartu pilihan kalian ya, grup satu ya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Di sini ada Scorpio, ada Libra, ada Gemini ya. Ada Leo juga ya yang aku lihat di sini. Oke, sementara itu yang aku lihat di sini untuk grup satu energinya. Kalau aku lihat di sini ya grup satu, di sini ada perasaan orang yang mungkin sudah lama menutup hatinya. Orang yang sempat kecewa berat lah ya, dan sedang tidak tertarik gitu loh dengan romance atau orang yang berpotensi mendekat untuk urusan cinta gitu ya. Di sini aku melihat ada sosok orang yang seperti itu sih ya. Jadi seperti orang yang ingin fokus sama hal lain di luar romance. Jadi kayak seperti kurang berminat juga sih untuk, mmm, apa ya bahasanya, untuk membuka hati dalam percintaan gitu sebenarnya kurang ada passionate-nya gitu, nggak sedang tidak terlalu bergairah atau semangat lah untuk itu, ya. Aku melihatnya sih seperti itu. Jadi mungkin ini adalah orang yang mati rasa dan ya apa ya, kekecewaannya yang terakhir itu belum benar-benar clear gitu loh. Ya kecewa wajar sih sampai kapanpun kalau diingat itu bisa mengecewakan gitu ya. Cuman di sini mood ya, mood untuk Mmm, mencintai ya, untuk romansa itu sedang tidak ada gitu, sedang mereka kayak merasa hambar gitu, bukan berusaha menutup hati juga, tapi ya mereka sendiri mungkin sudah merasa hambar, akhirnya yang terlihat ya memang mereka tidak membuka hati gitu, ya oke. Nah di sini aku melihatnya orang tersebut yang tadinya merasa sedang tidak tertarik soal cinta, itu mungkin melihat grup satu ya, atau bisa juga ini vice versa, grup satu yang melihat mereka gitu. Tapi kalau yang kulihat, anggaplah mereka di sini melihat grup satu ya, menjadi pengecualian gitu lah ya. Jadi ketika orang yang aku sebut tadi ciri-cirinya bertemu grup satu secara fisik gitu loh, antara grup satu dengan mereka, dengan ya orang-orang ini bertemu langsung secara fisik. Nah, di sini yang tadinya merasa ada yang mati rasa gitu ya, dalam hal cinta, menjadi, tiba-tiba musim semi aja dalam hatinya gitu loh ya. Tadinya musim dingin gitu kan, tiba-tiba jadi musim semi gitu. Ya, mendadak musim semi, mendadak ada pergantian musim ya, tiba-tiba semangat atau mood itu kembali lagi gitu dalam hal cinta gitu ya. Awalnya mungkin mereka merasa sudah cukup tenang gitu, bahwa, ya gue nyaman seperti ini gitu, sedang tidak minat aja dengan cinta tapi ya I'm fine gitu, gue baik-baik aja, gue nyaman, cuman gimana ya, itu kan nggak bisa dipaksakan, kayak gitu loh ya. Cuman tiba-tiba, ya mereka memang merasakan ketenangan itu sih, tetapi seperti kartu oracle yang ada di sini, kalau dilihat dari sudut pandang energi yang aku tangkap di sini ya, itu seperti, aduh kamu nih mengganggu ketenangan aku, tapi dalam arti baik. Bingung ya? Mengganggu ketenangan aku dalam arti baik. Sebelumnya aku merasa tenang dan baik-baik aja tanpa cinta. Tapi begitu bertemu denganmu secara langsung bertemu fisik gitu ya, mmm, sepertinya ada yang diobrak-abrik nih di dalam pikiranku dan di dalam diriku gitu loh, ya. Sebelumnya yang aku sebut itu tenang dan memang tenang, itu, mmm, berubah gitu loh. Jadi sesuatu yang tidak tenang. Tapi ada sesuatu yang rasanya baik juga gitu loh ya. Jadi bukan tidak tenang yang terlalu frustasi gitu bukan. Tidak tenang, mungkin, jantung aku jadi berdegup
lebih kencang, aku lebih nervous. Jadi ini bukan ketenangan yang biasanya aku rasakan gitu. Tetapi ini sepertinya tidak sepenuhnya buruk gitu loh. Karena bisa jadi ini adalah tanda-tanda cinta. Tanda-tanda bertemu seseorang yang mungkin akhirnya bisa membuka pintu itu ya tanpa harus dipaksa. Bisa memberikan ketertarikan itu dalam hal cinta gitu. Mungkin ya, mungkin awalnya mmm, ada usaha untuk defensif gitu seperti, "Enggak lah gue tidak mau buru-buru," gitu loh ya. Jadi ada usaha untuk menahan diri gitu. Cuman lama-lama ada potensi memang akhirnya orang itu ya apa adanya, kalau memang jatuh cinta ya jatuh cinta, kalau memang es yang ada dalam dirinya sudah mencair, ya sudah gitu loh. Dia nggak perlu berusaha atau berupaya keras untuk menahan diri, tetap cool, menahan diri, menutup rapat pintu hatinya, atau, menolak cinta yang memang datang untuk dirinya gitu. Itu yang kulihat di sini, oke? Memang pergerakannya lama ya kalau aku lihat di sini, tetapi, pergerakan lama yang menurut aku pasti sih. Ya, jadi kalau pertanyaannya bagaimana perasaannya ketika bertemu langsung secara fisik gitu ya. Ada perasaan bahagia dengan situasi tersebut ya. Ada perasaan yang walaupun bikin nervous, walaupun bisa bikin dia sulit tidur ya. Sulit tidur ini ya macam-macam ya. Ada yang buruk, ada yang nggak sepenuhnya buruk gitu loh. Ngerti nggak sih? Ngerti dong. Kalau buruk itu susah tidur mungkin mikirin utang. Nah, itu buruk ya kan. Susah tidur apalagi ya, memang ada, keresahan yang negatif gitu loh, yang bikin mentalnya juga terganggu, terus apa ya, ya terus akhirnya insomnia gitu. Itu susah tidur yang buruk ya, yang jelas buruk, memang harus ke dokter ya. Seperti itulah ya. Tapi ada juga orang yang mungkin lagi jatuh cinta banget nih, kasmaran, terus terus jadi susah tidur. Makanya tadi kan aku bilang, tidak sepenuhnya buruk gitu. Ya namanya susah tidur, waktunya istirahat tapi nggak tidur itu ya kayaknya alarm juga sih, harus dipikirkan juga karena tubuh kan butuh istirahat gitu. Makanya kan aku tidak bilang sepenuhnya buruk, artinya masih ada yang baik, tapi ya ada yang memang harus diperhatikan gitu loh ya. Walaupun alasannya karena jatuh cinta dan kasmaran gitu ya, tapi kalau susah tidur ya bukan berarti, terus-menerus harus susah tidur kan gitu ya, harus ditangani juga gitu loh, kasmaran dan jatuh cintanya gitu ya. Jadi ya susah tidur di sini bisa macam-macam, ada hal yang memang tidak mengenakan di hati, seperti tadi mungkin mikirin utang gitu ya, atau mikirin utangnya, utangnya orang belum dibayar-bayar itu juga bisa gitu ya. Ya itu kan susah tidur yang nggak menyenangkan gitu ya. Tapi ada susah tidur yang mungkin dia benar-benar merasakan jatuh cinta, excited dengan hubungan yang baru gitu. Itu juga bisa jadi ya, mungkin aja ada orang di luar sana yang bisa bisa susah tidur karena itu gitu loh ya. Seperti itu gitu ya. Jadi, ya aku melihatnya seperti itu ya. Walaupun rasanya, apa ya, kayak bukan dia yang seperti biasanya, karena dia yang seperti biasanya tuh bisa tenang mengendalikan diri gitu. Tapi begitu tiba-tiba ada apa ya, ya kejutan dari semesta gitu loh, yang bikin dia jadi berdegup kencang, mungkin jadi, apa ya, ya kayak gitu, gugup gitu loh ya. Ya ini soal cinta gitu ya, kayak gitu. Ya walaupun seperti itu, tapi aku melihatnya ya ini ada rasa bahagia dengan situasi itu gitu loh ya. Tapi ada rasa bahagia lah ya dengan situasi tersebut gitu, meski harus berkeringat tangannya, aduh bawaannya kok gerah gitu ya, tapi mungkin orang ini excited gitu. Jadi ya ada sisi happy-nya lah ya. Kemudian jika orang tersebut sempat belum move on dari kekecewaan di masa lalu, orang di masa lalu, nah di sini aku melihat kebahagiaan ini membuat dia ingin move on aja dengan sendirinya gitu. Jika yang ditanyakan di sini adalah orang yang sebenarnya sudah dikenal agak lama gitu ya, minimal agak lama, bisa sampai lama banget. Tapi ya bukan benar-benar orang baru gitu loh ya. Misal dan kalian sempat,
mmm, komunikasinya terhambat atau putus. Nah, aku melihatnya ada yang berharap rekonsiliasi, oke? Dan aku melihatnya perasaan yang timbul di sini tuh kayak koneksi yang kadang-kadang itu mungkin agak sulit dijelaskan atau dipahami. Koneksinya cepat, intens, dan kuat gitu loh. Sehingga merasa, mmm, agak kurang bisa mengontrol, mengatur dirinya gitu loh. Karena koneksi yang cukup kuat itu ya, kayak ya ini mungkin soal connection sih ya, yang itu tadi, rasanya tuh, bisa perasaan yang ada di dalam itu bisa ya sekuat itu gitu loh. Padahal ya, mungkin belum terlalu lama juga gitu, itu sih ya. Oke, itu yang kulihat di sini. Oh ya, di sini aku juga melihat ada opsi ya, ada opsi, ada pertimbangan, ada kebimbangan. Bisa jadi mereka yang ada di grup satu ini, siapapun mereka gitu ya, ada yang harus memilih gitu loh. Mmm, meraih yang ada di depan ya, mmm, atau mempertahankan apa yang ada di belakang. Pokoknya ada pilihan di sini, ada kebimbangan itu. Ya, melepaskan saja apa yang sudah lama dan membuka lembaran baru dengan yang baru tentunya, atau bagaimana gitu. Ada pertimbangan itu di sini ya. Itu yang aku tangkap pesannya yang ada di sini. Oke, grup satu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah mereka ditakdirkan, untuk grup satu? Apakah mereka ditakdirkan untuk grup satu? Itu ya pertanyaan selanjutnya. Gini, ingat aku tidak memberikan vonis pada takdir seseorang, bukan. Sorry, aku tidak memberikan vonis soal takdir seseorang karena takdir orang tersebut bukan di tanganku ya. Semua kembali sama orangnya yang menjalani pilihan mereka ya. Dan semua juga, mmm, apa ya, ya pokoknya itu jelas ada andil dari yang menjalani lah takdir seseorang itu. Memang ada hal yang harus terjadi, tapi ada hal yang masih bisa diusahakan atau diimprovisasi gitu ya, termasuk pilihan di sini gitu. Oke? Jadi tidak memberikan vonis soal apakah mereka ditakdirkan untuk grup satu, tidak. Aku tidak akan memberikan vonis itu, tetapi aku hanya membaca potensinya ya. Oke? Ingat itu, oke? Baik, aku akan sebutkan juga energi yang aku tangkap di sini ya. Aku tambahkan lagi energi yang aku tangkap. Ada Pisces, Leo masih ada di sini. Kemudian Scorpio, Taurus, Aquarius tadi sebagian sudah aku sebut di awal ya. Kemudian ya energi energi Gemini masih aku lihat juga di sini ya. Oke, kalau aku lihat di sini ya, grup satu sebenarnya, di sini ada konflik sih, konflik batin gitu ya. Kayak ada ketidakyakinan gitu loh, ya. Kayak semesta itu seperti memberikan pesan bahwa ini adalah the one gitu. Tapi masih ada kebimbangan, ketidakyakinan di sini gitu. Mungkin keadaannya sulit kali ya. Ya, kayak semesta seperti memberikan tanda-tanda tersebut, tetapi realitanya kayaknya nggak semudah itu. Jadi gimana dong gitu. Kayak bimbang gitu loh orang yang ada di sini, ya kan. Akhirnya mereka penuh dengan konflik aja gitu di pikirannya. Ingin memperjuangkan tetapi ini kayaknya sulit gitu loh. Mau tidak percaya dengan tanda-tanda yang diberikan semesta, tapi ini terlalu nyata juga gitu. Jadi bimbang banget yang aku lihat di sini, oke. Cuman yang aku lihat adalah sebenarnya, mmm Mmm, yang pasti gini, antara grup satu dengan orang ini, itu memang ditakdirkan bertemu, itu udah pasti ya. Memberikan pelajaran dan kesan yang mendalam gitu ya. Kalau aku lihat di sini meskipun kalian tidak bersama tapi, koneksi ini cukup dalam sih ya, benar-benar ngena di hati gitu ya, seperti itu. Jadi pelajaran yang sangat berharga dan mendalam gitu. Ya, itu yang kulihat di sini. Jadi bukan sekedar takdir lewat gitu, terus
ya udah selesai di situ, bukan sekedar itu aja gitu ya. Tapi kayaknya, apa ya, kontraknya itu lebih panjang gitu dari sekedar ketemu sehari saat belanja, habis itu nggak ketemu lagi gitu. Kalau aku lihat sih seperti itu. Ada potensi ya gitu ya, cuman semua kembali sama kalian yang menjalani gitu ya. Jadi gimana ya mau menjelaskannya ya, sebenarnya sih mereka memang ditakdirkan juga sih bersama kalian, maksudnya bersama ini gini, mmm tidak harus sebagai pasangan ya, karena kalau mau jadi pasangan juga nggak apa-apa sih, itu semua kembali sama kalian. Detailnya situasi kalian kan kalian yang lebih tahu gitu, ini general reading gitu. Cuman kalau aku lihat di sini, ini memang soulmate gitu ya. Jadi, mmm, kalian mau memilih ini sebagai partner hidup ya, menikah gitu ya, atau tidak, itu terserah gitu. Cuman aku melihatnya ini soulmate gitu ya. Jadi ya, apa namanya, takdir takdir semesta dalam pertemuan kalian itu perannya besar memang ya. Cuman kalau kalian mau mengiyakan hubungan ini sampai menikah, ya itu terserah kalian, kalau tidak pun ya terserah juga, nggak apa-apa juga, semua ada di tangan kalian. Jadi aku nggak bisa bilang, mmm, kalian harus menikah atau tidak ya. Cuman ya takdir semesta memang besar untuk mempertemukan kalian di sini gitu, ya. Dan ya aku melihat energi soulmate di sini gitu. Dan di sini sih aku membaca potensinya sebenarnya ke depannya ada yang siap untuk, mmm, apa ya, melakukan aksi gitu loh ya, membuat langkah serius, membuat keputusan besar gitu. Itu yang kulihat di sini, oke? Jadi ya seperti itu sih, potensi besarnya kalian itu, mmm, bersama gitu ya, potensi besar. Walaupun bersama itu tidak berarti harus pasangan menikah, berpasangan untuk menikah gitu, karena itu adalah keputusan masing-masing orang gitu ya. Cuman, hubungan kalian ini bisa aja panjang sih, karena di sini aku melihat energi yang seperti aku sebut, soulmate gitu. Jadi kalau, mmm tidak terkoneksi, bukan tidak terkoneksi ya, maksudnya gimana nih? Ya tidak terkoneksi mungkin ya, maksudnya secara komunikasi langsung gitu ya. Kalau punya masalah terus berjauhan gitu ya, seperti ada, apa ya, seperti merasa lemah gitu, bisa seperti itu, oke? Itu aja yang bisa aku sampaikan di sini, good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik ya, dan semoga kita masih bisa bertemu di video lainnya. Bye, grup satu. Halo, grup 2 ini adalah kartu pilihan kalian ya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Di sini ada Libra, ada Aquarius, ada Pisces, ada Aries. Aries kuat juga di sini. Ada Gemini, ada Taurus, ada Cancer, ada Leo, ada Virgo. Ada Scorpio, ada Sagittarius ya. Itu bisa di Sun, Moon, Rising, Venus, tapi tidak usah fokus pada zodiak juga sih ya. Itu yang aku tangkap di sini, yang aku baca di sini. Oke, grup 2. Jadi pertanyaan pertama ya, bagaimana perasaan dia saat bertemu langsung secara fisik denganmu? Lalu, apakah dia ditakdirkan untukmu? Oke, kalau soal ditakdirkan aku tidak akan memberikan vonis ya, soal takdir seseorang. Itu semua juga tidak lepas dari pilihan yang diambil tiap orang, oke? Baik, kalau aku lihat di sini perasaan mereka ya. Perasaan mereka sebenarnya, merasa ada harapan baru sih kalau aku lihat di sini. Nah, energi orang yang aku lihat di sini adalah orang yang sedang mengalami hal yang udah maaf banget ya, kayak melelahkan gitu loh dalam hidupnya atau dalam relationship-nya. Kalau aku lihat di sini ada orang yang sudah menjalin hubungan dengan siapapun itu, dengan pasangannya tentunya ya. Ada orang yang sudah memiliki hubungan ya,
sudah punya pasangan, sudah menjalin hubungan, tetapi hubungannya lebih banyak konfliknya ya, mungkin terlalu banyak konfliknya. Momen di saat mereka tidak ada konflik adalah ketika mereka tidak berbicara. Kalau berbicara, yang ada hanya konflik aja. Tapi kalau nggak berbicara, konflik itu sebenarnya juga tidak selesai gitu loh. Hanya capek aja berkonflik gitu loh. Walaupun konfliknya sebenarnya masih ada gitu. Jadi seperti sudah tidak menemukan komunikasi yang pas gitu loh, ya. Intinya yang aku lihat di sini adalah energi orang yang sudah merasa capek dengan hubungannya, tapi merasa terjebak atau terikat lah dalam hubungan itu, ya. Kemudian orang ini bertemu dengan orang lain yang memberikan harapan baru buat mereka, ya. Mereka jadi lebih happy lagi, merasa terhibur, ya. Dan tentu kalau misalkan di tempat asalnya mereka merasakan penat gitu ya, di hubungan asalnya mereka merasa penat. Nah, kalau bertemu orang tersebut yang membuat mereka happy, di sini I wanna be happy, I deserve it gitu ya. Kalau mereka bertemu dengan seseorang yang bisa membuat mereka happy ya di sini, mereka bisa melupakan sejenak gitu loh hal yang segala masalah yang ada di hubungan mereka gitu. Yang sebenarnya mereka ingin lari dari situ tapi merasa nggak bisa. Jadi gimana ya? Ya kayak gitulah ya intinya. Oke. Jadi bagaimana perasaan mereka saat bertemu langsung secara fisik. Kalau aku lihat sih di sini lebih ke happy dan merasa refresh gitu. Ya, jadi um, memang ada yang mencuri perhatiannya gitu loh, ya. Dan di saat orang itu bersama kalian atau sebaliknya gitu ya, yang dirasakan di sini oleh orang-orang yang ada di sini ya, yang tadinya capek nih ya, mereka itu benar-benar merasa terhibur gitu, merasa tenang, merasa nyaman, merasa happy. Um, Ya gitu sih kalau aku lihat. Dan bisa jadi karena kenyamanan dan kebahagiaannya itu, kalau disuruh kembali ke hubungannya atau disuruh balik pulang gitu lah ya misalkan ke hubungannya gitu, ke pasangannya gitu. Itu rasanya kayak aduh harus kembali ke realita nih. Tapi dalam arti buruk gitu loh, kayak orang udah nggak nyaman di tempat kerjanya, terus ingat besok hari Senin dan harus masuk kerja gitu. Ya ampun udah selesai aja liburannya gitu kan, besok udah masuk lagi. Tiba-tiba jadi nggak bersemangat gitu loh untuk menatap hari, menatap kehidupan gitu. Kayak harus kembali pada rutinitas dan realita yang sungguh sudah tidak membuat mereka nyaman gitu. Tapi hanya terpaksa aja stay di situ gitu. Seperti itu perasaannya ya. Oke. Dan gini, menurut aku untuk orang tersebut ya yang bimbang gitu, mmm, sebenarnya sih dia harusnya lebih tegas gitu ya, membuat keputusan gitu. Menyelesaikan urusannya dalam hubungannya, maksudnya kalau hubungannya itu melelahkan dan banyak konflik ya diselesaikan gitu ya, maksudnya dibereskan. Karena kalau cuma ditinggal lari atau mencari pelarian gitu misalkan, walaupun gini ya, walaupun niatnya cari pelarian atau nggak niat cari pelarian pun, tapi ada rasa kenyamanan di sini kalau aku lihat ya. Jadi intinya masalah itu tidak akan beres kalau cuma ditinggal pergi, tapi ya cuman lari-lari aja tapi akan kembali lagi ke situ gitu loh, nggak akan beres gitu ya. Untuk orang yang terjebak pada hubungan seperti itu ya, mmm, ini sih ya, apa namanya, orang tersebut sebenarnya sebenarnya harusnya sadar bahwa hanya ada 2 pilihan kalau dia atau mereka mau memang terbebas dari masalahnya dan lebih happy gitu ya. Pertama, selesaikan saja masalahnya dengan pasangannya atau masalah dalam hubungannya gitu loh, selesaikan saja gitu. Yang penting kan
tinggal di circumstances yang nyaman, itu kuncinya di situ. Dan untuk tinggal di circumstances yang nyaman, menciptakan circumstances yang nyaman, itu ya buat hubungan itu lebih nyaman, bersihkan circumstancesnya gitu ya. Atau apa ya, atau berpindah gitu lah intinya. Bagaimana mengubah circumstances kan? Rubah apa yang ada, atau kalau nggak bisa dirubah, merasa tidak bisa dirubah, enough is enough gitu ya, ya berarti berpindah gitu. Cuman ya semua harus ada evaluasi, karena kalau tidak ada evaluasi, ada potensi itu terulang lagi di masa yang mendatang gitu loh. Apakah dia terjebak di circumstances yang sama atau salah menemukan circumstances baru, ya salah menemukan gitu ya, terjebak lagi di situ, atau ya memang ada isu dalam dirinya juga yang harus dievaluasi gitu loh, agar dia juga mmm, tidak harus bertemu dengan circumstances yang sama. Tidak harus bertemu dengan circumstances yang sama gitu. Jadi, apapun isunya, apakah isunya karena kecenderungan salah pilih ya, atau ya memang ada hal lain juga yang harus dievaluasi gitu dari dirinya gitu. Untuk membangun yang baru, membangun circumstances baru yang lebih sehat misalkan kayak gitu. Ya, itu sih sebenarnya. Jadi tujuannya tetap ini circumstances-nya biar sehat nggak toxic gitu aja. Karena di sini aku melihat ada orang yang sepertinya terjebak pada circumstances yang sudah terasa toxic banget gitu ya. Oke, jadi kayak dia harus melakukan detoksifikasi ya, harus 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 itu detoksifikasi gitu ya, untuk menciptakan circumstances yang lebih sehat. Ya, apakah menciptakan stay di tempat yang sama atau memang mencari tempat baru gitu. Kembali ke masing-masing orang yang menjalani. Hubungannya seperti apa, hubungannya sejauh mana, hubungan yang bagaimana, ini kan kita nggak bisa berbicara detail di sini karena ini general reading. Apakah ini hubungan, maksudnya hubungannya itu di level apa kan kita nggak bisa berbicara detail di sini gitu loh. Kalau belum ke level yang jelas serius, komitmen gitu, kalau memang sudah tahu tanda-tandanya seperti itu nggak bagus, itu red flag, itu, mmm, apa ya, pesan dari semesta itu dipikirkan aja daripada daripada langsung nyebur ya kan, dan udah basah semua, ternyata itu bukan hal yang diharapkan gitu loh. Mungkin semesta sudah mengirimkan pesan tapi diabaikan, bisa seperti itu. Jadi itu harus hati-hati daripada menyesalnya itu berkepanjangan ya. Oke, itu yang kulihat di sini. Jadi buat orang yang bukan terjebak ya, atau didekat didekati oleh orang yang sebenarnya mengalami situasi yang tadi, dilema dan masih terjebak dengan hubungannya yang terasa toksik buat mereka gitu. Menurut aku sih sebenarnya nggak usah terlalu diladeni ya mmm, orang yang seperti itu gitu loh. Kalau mau hubungan yang serius, mau membangun hubungan, sulit membangun hubungan sama orang yang seperti itu. Mereka aja masih dilema gitu, belum menyelesaikan urusannya, hanya lari aja dari masalah yang sudah terjadi dan yang harusnya dibereskan gitu loh. Hanya lari dari masalah gitu loh. Nggak bisa menentukan secara tegas gitu. Tidak bisa mengharapkan hubungan atau komitmen dengan orang seperti itu gitu. Tapi kalau cuman merespon untuk berteman ya terserah gitu. Tapi kalau orang ini mau lebih gitu ya, orang tersebut mau lebih maksudnya romance, sementara dia aja hubungannya sama pasangannya aja nggak beres gitu loh ya, belum dibereskan. Memang apa yang mau diharapkan dari hubungan yang seperti itu bersama orang yang seperti itu gitu. Kayak gitu sih. Ya kita ya gimana ya, di satu sisi memang kita mau berempati sih sama orang seperti itu, tapi di sisi lain juga nggak ditimbang-timbang terus orang kayak gitu. Mereka juga harus sadar nasibnya itu ada di tangannya juga gitu loh.
Kalau orang kayak gini yang lari dari masalah, yang yang melempar masalah aja terus kabur, terus cari pelarian, terus, ketidaktegasannya dan ketidakmampuannya untuk membuat keputusan ini harus ditimbang-timbang terus, ya udah, ya itu nggak membuat mereka jadi dewasa juga sih sebenarnya, nggak membuat lebih dewasa juga gitu ya. Oke, ya semua orang berproses terus sih untuk lebih dewasa tentunya ya. Tapi jelas lah kalau empati ya empati, tapi bukan berarti terus memberikan, apa ya, kewajaran gitu loh. Oh iya wajar wajar, orang yang orang yang kebiasaan lari dari masalahnya, takut gitu loh, maksudnya nggak bisa ya semua orang juga nggak mau di bawah tekanan, tetapi kalau memang sudah ada masalah yang harus dibereskan, ya harus dihadapi. Tapi kalau isinya yang seperti itu, terus merasa tertekan langsung lari lari lari, memang kecenderungannya lari dari masalah, lempar aja gitu masalahnya nggak dibereskan, itu nggak bisa ditimbang-timbang seperti itu. Terlalu memanjakan gitu sih ya. Akhirnya nggak berproses juga gitu. Oke, itu yang kulihat di sini. Jadi ya, jika kalian ini sempat terpisah gitu ya, atau misalkan di kemudian hari terpisah gitu ya, hubungannya break gitu, putus dan nggak bersama gitu misalkan. Aku melihat ada keinginan rekonsiliasi, minimal dari salah satu orang. Dan setidaknya, ya ini kan rekonsiliasi itu harapan yang bisa dimiliki oleh kedua belah pihak ya. Tapi setidaknya ada satu pihak yang mau rekonsiliasi jika kedepannya atau kalian sudah berpisah gitu. Dan terutama yang mau rekonsiliasi adalah orang yang hubungannya itu sedang sangat tidak baik-baik aja, sedang merasa terjebak di hubungan yang toksik, yang mereka nggak happy di situ dan mereka menikmati hubungan yang di luar gitu loh, ya. Terutama orang yang seperti itu yang akan berharap rekonsiliasi karena mereka udah stres pada hubungannya yang asli gitu loh, yang utama ya. Mereka sudah stres dengan hubungannya. Jadinya mereka akan cari orang lain yang benar-benar membuat mereka lebih happy gitu loh, gitu. Seperti yang ada di kartu itu, aku ingin bahagia, aku layak untuk ini gitu. Ya, nah orang ini kalau aku lihat tuh ada ketakutan ya. Dia takut. Orang kayak gini tuh dia kayak kalau benar situasinya seperti yang aku jelaskan di awal, orang ini sebenarnya hanya menambah masalah di hidupnya gitu loh. Satu masalah belum beres udah cari yang lain, gitu kan. Walaupun ya awalnya yang lain itu nggak niat untuk jadi masalah, tapi akhirnya itu hanya akan jadi ruwet gitu loh, ya. Ada ketakutan di dalam diri orang-orang ini kalau aku lihat ya. Ketakutannya mungkin itu, pertama, mereka udah nggak nyaman di hubungannya, rasanya toksik. Kedua, mereka harus dihadapkan harus memilih gitu loh. Gue nggak nyaman, tapi gue masih takut untuk membuat keputusan gitu. Ini kayak orang udah tertekan dalam sebuah circumstances, tapi dia kayak takut untuk melawan arus atau untuk keluar itu takut gitu. Jadi kayak dia itu banyak gelisahnya juga sebenarnya. Oke, mmm iya sih kalau aku lihat memang benar, seperti yang aku sebutkan tadi ya, bahwa, mmm, udah banyak pertengkaran mungkin. Kalau memang salah satu pihak yang ada dalam pembacaan ini ya, entah grup 2 atau orang tersebut gitu ya, pokoknya salah satu pihak dalam pembacaan ini memang benar masih menjalin hubungan dengan pasangannya sebelumnya, kok sebelumnya? Maksudnya masih menjalin hubungan dengan orang lain ya, masih memiliki hubungan yang lain gitu ya. Kemungkinan orang ini itu lebih banyak konfliknya sama pasangannya itu, di hubungannya itu. Ya, kayak saling menyakiti. Kalau aku lihat di sini ada hubungan yang saling menyakiti. Ya, dan di sini sebenarnya orang tersebut merasa, "Aduh, kok kayaknya gue terluka terus ya di sini, tertekan terus, benar-benar udah nggak tahan gitu, ingin keluar, ingin pergi gitu aja, cukup no more," gitu ya, udah nggak lagi gitu. Itu itu sebenarnya sudah kayak menggaung di dalam dirinya, cuman entah kapan meletusnya, entah juga akhirnya apa yang dia lakukan gitu. Karena orang kayak gini tuh kayak gunung berapi yang kalau dilihat itu aktivitasnya tuh udah kayak
udah mau meletus nih, udah siap-siap, semua udah diungsikan, tapi nggak jadi meletus, kayak gitu. Seperti itu. Jadi, kayak gitu ya, kayak gitulah ya. Kalau benar gunung berapi kan ya kita hanya waspada aja, pokoknya kalau di level tertentu ya semua harus diungsikan yang radius berapa kilometer dari situ gitu kan. Kalaupun nanti sudah aman dan tidak terjadi erupsi gitu, ya sudah gitu. Kembali lagi gitu misalkan ya, seperti itu ya. Jadi itu yang kulihat kalau menggaungkan ketidaknyamanan itu iya, mmm, dalam dirinya itu keras sekali gitu. Cuman balik lagi, belum tentu juga aksinya dia akan langsung, apa namanya, membuat sikap gitu loh. Belum belum tentu aksinya langsung membuat keputusan itu belum tentu lah intinya gitu ya. Jadi oke itu perasaannya ya yang aku lihat di sini, perasaan ketika bertemu, ya. Kayak, membantu sekali gitu ya, kayak kayak orang lagi penat kerja terus ke tempat hiburan, terus rasanya, "Aduh ya ampun gue bahagia banget," gitu ya, kayak ingin lupa sejenak dari semua beban pikiran yang ada gitu, kayak gitu ya. Kemudian apakah, mereka ditakdirkan untuk grup 2? Gimana ya kalau aku lihat di sini, ini perannya besar ya, balik lagi yang terbaca di sini tuh rata-rata perannya besar gitu ya, dalam hidup masing-masing grup gitu loh. Mmm, iya, jadi peran takdir di sini besar sekali gitu. Memang ditakdirkan sih kalian bertemu itu udah pasti. Tapi gini ya kalau aku lihat, di sini memang ada energi soulmate, cuman ada energi ini juga, ada energi hal yang harus dibereskan. Jadi kayak mungkin sebagian orang menyebutnya karmik gitu loh. Jadi ada pelajaran yang benar-benar harus dipetik dan dipahami dulu. Kalau enggak itu hanya berputar-putar, berputar-putar aja pada masalah yang sama gitu. Ya jadi aku tidak bisa memvonis, mereka ditakdirkan untuk kalian atau tidak. Maksudnya ini cuman permainan kalimat ya. Sebenarnya maksudnya kan apakah mereka ditakdirkan untuk bersama kalian atau tidak dalam arti menikah gitu ya. Dalam arti menikah gitu. Mmm, nggak bisa menjawab seperti itu sih kalau aku ya, tapi ya mereka ditakdirkan untuk bertemu kalian ya, untuk menyelesaikan suatu urusan pelajaran lah dari semesta gitu ya. Untuk memutus pelajaran di sini adalah kalau Kak gimana ya, mereka ditakdirkan bertemu kalian mmm, untuk memetik pelajaran. Kalau pelajarannya sudah dipetik, maka siklus yang tidak menyenangkan ini bisa terputus. Nah, di situ kalian akan tahu, ya mereka tercipta untuk menikah sama kalian atau tidak, gitu. Tapi kalaupun tidak, kalau aku lihat di sini kalau pelajaran itu belum dipetik ya, belum dikuasai, ini kayak berputar-putar terus gitu. Kayak siklus karmik gitulah, mungkin ya, seperti itu. Jadi, gimana ya, ya kalau mau sama orang ini atau tidak sih terserah, cuman balik lagi, harus ada yang diputus siklusnya yang nggak sehat itu, gitu. Dan mungkin salah satu pesan yang aku tangkap di sini adalah, melepaskan ketergantungan, ya minimal itu. Itu bisa dikuasai aja itu udah bagus. Itu sudah bisa memutus, memproses lah. Memproses gitu, memutus apa ya, siklus yang nggak sehat itulah intinya ya, seperti itu. Melepaskan rasa kemelekatan itu sih, ya. Percayalah, maksudnya gini, kalaupun kita merasa terkoneksi cukup kuat dengan seseorang, kita merasa orang ini tuh kayaknya, punya punya porsi besar gitu loh di hidup kita gitu. Walaupun kita berpikir seperti itu ya, tetap aja ya, bukan berarti itu harus berakhir ke pelaminan gitu misalkan, ke pernikahan itu belum belum tentu, nggak harus gitu loh, ya.
peran besar di sini ya itu tadi soal pelajaran dari semesta. Memang ada yang harus dibereskan di pertemuan kalian gitu. Yaitu pelajaran itu yang harus dikuasai gitu sih. Jadinya ya hmm, itu tadi ya sebagian orang itu memang hanya untuk jadi story ya kan dan dipetik aja pelajarannya, tapi sebagian orang memang menjadi takdir kalian ya untuk di masa depan, masih menjadi takdir kalian di masa depan gitu. Kalau kalian belum membereskan urusan, belum membereskan urusan. Maksudnya membereskan urusan jangan salah tangkap ya. Gini, contohnya misalkan kalau ternyata pelajaran pelajaran yang harus dipetik adalah siap melepaskan, tidak siap melepaskan, mmm, tidak terlalu melekat lah dengan rasa yang ada gitu. Kalau itu udah dipetik ya udah sih gitu. Jadi bukan berarti harus membereskan urusan, harus intens ketemu orang ini untuk membereskan urusan, urusan apa ya? Gue juga bingung gitu misalkan. Urusan dari semesta ini ya misalkan contohnya itu tadi gitu ya, untuk lebih menguasai diri agar tidak terlalu terbawalah sama perasaan yang rasanya terlalu kuat gitu ya. Oke itu aja dari aku, mmm, good luck untuk kalian semoga diberikan yang terbaik ya. Bye. Halo, grup 3 ini adalah kartu pilihan kalian ya. Di sini pesannya, sekarang aku bahagia dengan hidupku, jadi biarkanlah saja seperti ini ya. Let it be gitu ya. Oke, grup 3. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ada Pisces, ada Aries, ada ya energi Pisces kuat ya. Kemudian ada Virgo, ada Taurus, ada Libra, ada Sagittarius. Itu yang aku lihat di sini. Oke, itu untuk grup 3 ya. Baik, grup 3. Ingat, ini bisa vice versa ya. Bisa saja yang aku baca dari sudut pandang kalian, bisa saja dari sudut pandang orang yang terhubung di pembacaan ini selain kalian. Dan itu pun kalau resonate, oke? Nah, grup 3 yang aku lihat di sini adalah orang ya, seseorang yang sudah terluka ya, kecewa. Kecewanya tuh bukan simpel gitu loh ya. Karena lukanya cukup dalam kalau aku lihat di sini. Jadi kecewa berat yang sampai ke mengingat pun males gitu, ketemu sama orangnya pun males gitu. Sekecewa itu yang aku lihat di sini. Nah, orang yang kecewa itu berusaha move on dari mantan atau siapapun itu ya. Maksudnya entah mantan pacar atau mantan gebetan atau mantan apapun itu. Jadi orang yang kecewa itu move on dari orang di masa lalunya yang sudah menyebabkan mereka kecewa, yang udah menyakiti mereka gitu. Dan ini ada kaitannya dengan kepercayaan juga ya. Apa? Ada keyakinannya dengan apa ya? Iya, kepercayaan, loyalitas, trust gitu ya. Jadi orang yang aku lihat di sini seperti sudah nggak mau bertemu dan nggak mau berurusan lagi dengan seseorang yang sudah merusak kepercayaan mereka, ya, yang sudah tidak bisa mereka percaya lagi dan sangat mengecewakan mereka di masa lalu, bahkan mereka terus mengingat kejadian yang tidak menyenangkan itu, gitu. Jadi kayak itu sulit dilupakan gitu loh. Kalaupun mereka move on, ya oke move on, mereka lupakan hal yang nggak mengenakan itu, makanya mereka mau move on gitu ya. Cuman bukan berarti kejadian itu bisa dilupakan gitu loh, gimana ya, misalkan nih ya, misalnya aku terluka nih, terluka, udah nggak mau ketemu orang itu lagi, ya nggak mau berurusan dengan orang itu lagi gitu. Ya nggak mau juga sih mengingat-ingat yang nggak enak gitu loh, move on aja dengan hidup yang ada saat ini gitu ya. Cuman apakah memori yang nggak enak itu benar-benar bisa lupa di pikiran kita kan nggak gitu loh. Pasti kita juga masih mengingat hal itu pernah terjadi gitu. Walaupun tidak intens niat kita ingat-ingat terus ya gitu kan, kita udah move on dan menikmati hidup gitu aja sih. Cuman ya lagi-lagi bukan berarti kita benar-benar melupakan
kejadian nggak mengenakan itu, ya itu masih tetap ada di memori gitu. Ya kalau ketemu sama orangnya lagi, ya itu bisa sangat mengganggu memang ya. Cuman ya balik lagi sih, bukan berarti di saat saya sedang menikmati hidup saat ini terus saya harus teringat sama hal yang nggak enak gitu ya. Kalau nggak diingatkan ya nggak mengingat saat itu, tapi kan bukan berarti lupa ya. Tidak intens mengingat itu bukan berarti dia lupa pada peristiwa itulah intinya gitu ya, pada sejarah itu gitu ya. Bukan berarti lupa pada sejarah gitu ya. Kayak gitu. Ya kayak, ya gitu deh, ya itu contoh aja gitu. Maksudnya Indonesia move on gitu ya dengan kehidupan yang sekarang, dengan masa depan, dengan target masa depan gitu. Tapi kan bukan berarti harus melupakan sejarah gitu, karena itu pelajaran penting. Kayak gitu ya, oke. Nah itu yang kulihat di sini. Jadi, siapakah itu yang terluka di sini? Apakah kalian grup 3 atau mereka? Itu kalian yang lebih tahu dan ini juga general reading, tiap orang bisa berbeda. Mungkin sebagian dari kalian, iya kalian yang terluka. Buat sebagian yang lain, mungkin energinya ya itu tadi vice versa. Yang terluka pihak lain gitu. Bisa seperti itu ya. Jadi perasaan yang aku lihat di sini tergantung kalian di posisi yang mana gitu. Ya. Kalau sebelum kejadian buruk itu terjadi ya mungkin segalanya terasa baik-baik saja, aman-aman aja. Ya mungkin ada pihak yang merasa sangat senang, ada pihak lain yang merasa ya cukup gitu ya. Maksudnya ya namanya ini kan kita berbicara hubungan, hubungan itu kan 2 orang ya. Kita nggak sedang membicarakan hubungan kita dengan diri kita sendiri gitu loh maksudnya. Ini sedang membicarakan hubungan antara grup 3 dengan siapapun itu yang mereka tanyakan gitu ya. Jadi kalau sebelum peristiwa tidak mengenakan itu terjadi, sebenarnya kalian saat bertemu ya biasa saja gitu loh ya. Mungkin ada salah satu yang merasa sangat happy gitu loh karena orang itu adalah idealnya gitu. Kriterianya mungkin seperti itu. Sangat excited gitu misalkan ya. Kayak gitu. Orang yang lain sebelum mendapatkan luka itu um, ya mungkin biasa tapi dia bisa mungkin masih apa ya, masih oke dan masih baik lah ya respon atau perasaannya gitu. Tapi semua itu berubah setelah terjadi peristiwa yang sangat nggak mengenakan dan itu mungkin bukan satu peristiwa gitu ya. Kalau ditanya pertemuan selanjutnya setelah peristiwa nggak mengenakan gitu ya, mmm, pihak yang terluka pasti males untuk bertemu gitu, nggak tertarik gitu ya, apa ya, kayak dingin gitu, lebih ke benar-benar males bukan pura-pura udah move on tapi memang males gitu. Ya kayak, "Ah, apa sih, gue udah bahagia dengan hidup gue saat ini, jadi ya udah biarin aja nggak usah datang-datang lagi," gitu. Itu untuk pihak yang terluka. Setelah pertemuan setelah peristiwa yang tidak mengenakan, setelah kehancurannya hubungan itulah ya. Oke, paham ya? Semoga bisa dipahami. Oke, nah untuk pihak yang melukai dan merasa bersalah, pertemuan kembali itu ya perasaan mereka ya merasa bersalah dan merasa ingin diberi kesempatan gitu, merasa kayak, "Aduh masih sayang, masih cinta," gitu ya, kayak gitu. Ya jadi kalau memang ini, kisah yang aku sebutkan tadi, yang aku jabarkan tadi adalah kisah antara grup 3 dengan orang tersebut ya. Kalau yang ditanya bagaimana perasaannya setelah bertemu, kalau pertemuan yang selanjutnya, artinya pertemuan setelah hubungan kalian, bubar gitu ya, dengan menyakitkan gitu ya. Ya orang yang tersakiti, terluka di situ seperti mengatakan, "Aku kehilangan perasaanku," gitu aja. Dan aku mau move on, aku udah gak tertarik stay di situ, bahkan ketemu aja udah males sebenarnya gitu. Tapi, oh ya, terus mungkin orang itu bilang, mmm, aku berhak ha aku berhak hal yang lebih baik, aku berhak bersama seorang yang lebih baik, aku berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Jadi next ya, kamu skip aja gitu ya. Nah, buat orang yang merasa bersalah udah melukai gitu ya, tapi masih berharap gitu ya. Mungkin kalau versinya mereka, perasaannya perasaannya saat bertemu lagi adalah saat bertemu lagi setelah hubungan itu berakhir parah gitu ya. Perasaannya begini, ya menyesal tentunya, tapi ada rasa rindu di situ ya, dan mungkin mereka ingin menyampaikan, "Kamu membuat aku bahagia, terima kasih ya, dan maaf kalau aku sudah menyakitimu, udah mengecewakanmu, walaupun aku berharap ini masih bisa diperbaiki," kayak gitu ya. Perasaannya begitu sih, tergantung kalian di pihak yang mana, kalian di posisi mana gitu. Ada 2 versi gitu, karena di sini ada yang terluka dan ada yang merasa bersalah. Kalau yang ditanya adalah pertemuan selanjutnya setelah hubungan itu berakhir, setelah, perpisahan yang tidak mengenakan gitu ya, setelah banyaknya drama gitu yang membuat hubungan itu berakhir, ya itu perasaannya ada 2 versi. Tapi kalau pertemuan pertama ya tentu tidak seburuk itu ya. Ya mungkin beda tapi nggak beda-beda amat lah. Mungkin yang satu excited banget, yang satunya lagi ya walaupun belum terlalu excited tapi oke lah gitu. Ya, jadi di sini benar-benar ada pihak yang terluka parah, entah itu siapa, apakah grup 3 atau pihak lain di sini yang terkoneksi juga di sini yang ditanyakan grup 3 gitu ya. Sakit gitu katanya. Ya udah biarkan ini berlalu, udah nggak mau dilihat lagi gitu. Kalau benar ini hubungan antara Aries dengan Pisces sih nggak heran ya, mohon maaf ya. Karena kalau Aries dan Pisces itu hubungan yang saling menyakiti menurut aku ya, mohon maaf aja gitu. Terlalu berbeda dan kalau dipaksakan hanya saling menyakiti gitu, karakternya beda banget ya. Kalau bersama sebagai pasangan itu kecenderungan saling menyakiti. Yaitu dari sudut pandang aku melihat karakter keduanya, ya walaupun dilihat hanya dari sun sign pun, sebagian besar coba survei, silakan survei ya untuk membuktikan ya, survei membuktikan gitu ya. Sebagian besar sih menurut pandangan aku dan analisa aku ya, itu lebih ke saling menyakiti. Sebagian besar walaupun hanya dilihat dari sun sign ya. Karena kalau kita mau menilai karakter seseorang cocok nggak cocoknya memang, membacanya perlu lebih dalam, nggak hanya di sun sign gitu ya. Katanya segitu untuk membaca karakter orang nggak hanya di sun sign. Tapi kalau sun sign-nya sudah antara Gemini, antara Pisces atau Pisces dengan Aries, waduh itu udah, peringatan sih gitu. Kalau hubungan percintaan loh ya, kayak gitu. Cocok dalam hal sunshine belum tentu, kalau ditelusuri lagi lebih dalam, ternyata benar-benar cocok, gitu. Maksudnya cocok dari analisa ya, bukan dari yang dirasakan, gitu. Mungkin kalau dari sunshine-nya kelihatannya cocok, tapi kalau ditelusuri lebih dalam, mmm, ada tantangan-tantangan lain yang ya ternyata nggak sebegitu cocok juga, gitu. Dan yang paling tahu ya adalah orang yang menjalani tentunya. Karena kita kan pihak luar hanya menganalisa aja gitu kan, yang menjalani yang lebih tahu, ya itu pun kalau tidak denial ya. Karena ada orang yang denial ya, mohon maaf, saya pernah sorry nih, nggak usah lah, saya nggak usah nyebut sun sign-nya apa, nanti semua sun sign akhirnya tersinggung. Misal, saya nyebutnya saya pernah ketemu Aries yang seperti ini gitu, terus semua Aries nanti jadi tersinggung, ya janganlah ya, mending nggak usah. Ya, ada orang yang memang karakternya denial kalau dilihat dari sun sign-nya. Dia bilang, mmm, ya ngertilah denial ya, jadi kayak mengelak gitu loh, atau udah jelas nggak cocok ya, udah jelas saling menyakiti tapi mungkin halu aja dia merasanya ya cocok-cocok aja sih, cuman ya ada masalah lain gitu. Lucu sih memang. Ya udahlah, maksudnya nggak penting juga kita untuk memaksa dia mengiyakan atau tidak, nggak penting juga kebenarannya seperti apa buat pihak luar gitu kan. Itu kan yang penting buat orang yang menjalani gitu loh. Ya denial atau enggak buat pihak luar itu tidak penting. Yang penting adalah orang yang menjalani. Benar seperti itu atau dia cuma denial dan manipulatif gitu. Iya kan? Yang rugi dan untung ya dia yang merasakan, dia yang menjalani bukan pihak luar. Jadi pihak luar sih tidak harus mengejar
harus dikatakan benar atau salah, enggak juga gitu loh. Nggak ada untungnya gitu, terserah mau benar atau enggak gitu. Oke, kembali ke sini. Ya, jadi kalau aku melihat dari karakter, di sini kan energi yang terlihat tadi adalah kuat di Pisces terus Aries ya. Itu memang berat sih. Ya benar benar itu di sini. Nah itu ya kayak gitulah ya. Terus aku melihat di sini, ini hubungan yang udah lama, udah putus dengan cara yang tidak baik-baik, saling menyakiti, terus ada yang mau kembali, itu yang aku lihat di sini ya. Ada yang mau rekonsiliasi gitu, tapi ada yang males gitu loh, untuk rekonsiliasi itu udah males gitu loh, ya kan. Cuman di sini aku melihat memang masih ada cinta dan passion gitu. Ada niat untuk yang namanya pernikahan, niat untuk ya apa ya, kebahagiaan gitu ya. Kebahagiaan pernikahan, bahagia bersama membangun keluarga baru ya, rumah tangga itu ada niat seperti itu di sini gitu ya. Ya tapi balik lagi, betul di sini ada cinta yang aku lihat. Ya, tapi untuk membangun sebuah sebuah hubungan, apalagi rumah tangga itu nggak modal cinta aja ya, bukan juga cuman modal uang gitu. Cie, modal uang. Katanya sih ada yang bilang ya kalau uang sudah cocok ya udah sih, katanya gitu ya. Gini, maksudnya bukan modal cinta aja karena kalau karakternya aja saling menyakiti, waduh itu susah banget sih. Apalagi ngomongin pernikahan ya. Isinya hubungan dalam sebuah pernikahan itu adalah kerjasama. Kalau pandangan aja udah nggak cocok ya, udah sangat sulit untuk disatukan, nggak bisa melihat perspektif masing-masing orang gitu ya, alias memang udah nggak cocok, nggak bisa dipaksakan gitu loh kalau orang nggak cocok. Karena kita itu nggak bisa maksa orang semua harus cocok sama kita, itu realita. Jadi inget jadi inget filmnya Sidul Anak Sekolahan tau nggak? Inget Mandra ngomong realita ya, tidak ada relevansinya gitu. Iya iya, itu memang realita kalau misalkan kita tuh nggak bisa juga mengaku-ngaku kita cocok dengan semua orang, se-humble apapun orang, kalau udah ke level yang dalam itu akan ketemu juga kok bagian yang nggak cocoknya. Maksudnya nggak ya kalau cuma sekedar, oh tahu aja, kenal aja sih bisa bilang, "Oh gue cocok kok, nggak ada masalah sama dia," gitu kan. Tapi kalau kerja sama apalagi sampai pernikahan, itu tidak semua orang itu bisa gampang aja cocok, semua pasti cocok, bisa diatur, nggak kayak gitu, gitu. Hati-hati makanya, tidak hanya bermodal cinta. Karena banyak orang di luar sana atau pasangan atau mantan-mantan di luar sana ya, pasangan mantan, mantan pasangan di luar sana yang mereka masih cinta, tapi mereka hanya saling menyakiti aja gitu loh. Apakah cukup modal cinta? Enggak gitu, karena ya cinta, tapi ego itu beda lagi, kedewasaan beda lagi, karakter itu beda lagi gitu. Kalau kalau mereka juga nggak bisa menguasai itu, ya udah, apalah artinya cinta gitu kan. Ya cinta sih oke-oke aja, tapi kalau mereka bisa dewasa dalam menyikapi ya maksudnya oke cinta tidak harus memiliki. Cinta itu berarti ya kita nggak harusnya tidak seharusnya menyakiti gitu loh ya. Jadi kalau kita bersama hanya saling menyakiti dan ini sudah dicoba tapi tidak berhasil, ya sudahlah ya. Semoga kamu bahagia dengan hidupmu dan aku akan berusaha bahagia dengan hidupku. Karena aku tidak ingin menyakitimu terus. Kan alasannya cinta. Cinta itu seperti itu. Nah, kalau terobsesi gua harus memiliki, itu ya obsesi bukan cinta, beda lagi. Itu udah ada ego dan obsesi di situ gitu ya. Cinta itu soal kemurnian hati, hati nurani. Apakah dengan hati nuranimu kamu sanggup melihat orang itu tersakiti terus? Kalau tidak, lalu bagaimana sikapmu gitu kan? Ya jadi betul ada cinta di situ, tetapi yang mempengaruhi keberhasilan hubungan itu bukan sekedar rasa cinta gitu loh. Karakter itu punya peran besar sekali gitu. Ya aku melihat di sini ada cinta dan passion yang masih membara gitu ya. Gitu sih, kebahagiaan. Kebahagiaan itu gini, satu orang di sini merasa, "Gue bahagia banget sama orang itu, gue mau sama orang itu," gitu loh. Tapi pihak lain merasa, "Aduh enggak deh, gue trauma banget udah. Ih, itu pengalaman yang buruk banget," gitu. Kayak gitu ya. Oke, itu yang aku lihat di sini. Jadi mereka ditakdirkan untuk kalian atau tidak sih? Itu pertanyaan sulit juga ya ternyata. Karena di sini aku tidak boleh memberikan vonis soal takdir ya. Itu yang membuat sulit. Apalagi ini general reading. Tidak mungkin aku bilang, "Iya, kalian ditakdirkan untuk bersama." Ternyata semua orang salah kaprah.
salah menangkap bahwa ini hanya konten aja gitu, yang sebenarnya bukan dipetik kesimpulan akhirnya dia adalah takdir atau bukan takdir gitu loh. Tapi ya kalau benar itu yang dia lalui ya semoga ini bisa menjadi renungan renungan aja sih, cie, renungan aja sih gitu kan. Susah susah susah. Gimana ya? Keputusan ada di tangan kalian kalau soal itu ya. Memang mereka ditakdirkan bertemu kalian untuk saling memberikan pelajaran, mendewasakan walaupun dengan cara yang menyakitkan, mohon maaf banget gitu ya. Ya, kalian ditakdirkan bertemu, tapi soal menikah itu kembali pada keputusan masing-masing, bukan pembacaan di sini yang memutuskan gitu ya. Seperti itu. Gitu sih. Oke, good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik dan semoga kita masih bisa bertemu di lain kesempatan. Bye.